Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifali Andini dari semester 2 akan mereview pertemuan ke-15 hukum pidana pada tanggal 29 Mei 2023 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH beserta Dr. Randy Aridayani SMH. Pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan minggu yang lalu yaitu bab 7 alasan penghapus pidana. Masuk kepada bagian 2 yaitu alasan pemaaf. Alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf ini terdiri dari alasan pemaaf umum dan alasan pemaaf khusus. Yang pertama, alasan pemaaf umum yaitu ada ketidakmampuan bertanggung jawab terdapat dalam pasal 44 KUHP, daya paksa dalam arti sempit dalam pasal 48 KUHP, bela paksa yang melampaui batas terdapat dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, dan yang terakhir yaitu perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Kemudian ada alasan pemaaf khusus, yaitu yang pertama ada mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum terdapat dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Ada penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan tertentu dalam pasal 166 KUHP. Pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP. Insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. Kemudian ada alasan pemaaf di luar UU, yaitu yang pertama tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi, dan yang kedua alasan peniadaan pidana putatif. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu penjelasan mengenai daya paksa atau overmah. Daya paksa ini diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Kemudian daya paksa ini dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya yaitu Ares Papan Caniendes. Yang kedua yaitu pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contohnya Opticien Ares 1932. Yang ketiga yaitu pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya yaitu dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu bersamaan. Lalu ada bela paksa atau nudwir. Bela paksa atau nudwir ini diatur dalam 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua yaitu perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekoyong-koyong atau mendadak dan seketika itu juga. Dan yang ketiga yaitu pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu yang pertama diri sendiri atau orang lain, yang kedua kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan yang terakhir yaitu harta benda sendiri atau orang lain. Kemudian ada daya paksa melampaui batas atau nudwir eksis, diatur dalam pasal 49 ayat 2 yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Guncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Dalam melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Nah, nudwir eksis ini harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat. Lalu ada melaksanakan ketentuan undang-undang, terdapat dalam pasal 50 KUHP. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Lalu ada melaksanakan perintah jabatan yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah, terdapat dalam pasal 51 ayat 1 KUHP, dan
Dan yang kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, terdapat dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perintahnya dianggap tidak melakukan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Lalu ada alasan penghapus di luar undang-undang, terdiri dari yang pertama yaitu diatur dalam jurisprudensi, dan yang kedua dengan menggunakan alasan pembenar. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.